Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang wajib untuk kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan maha tinggi dari melakukan hal-hal yang sia-sia, dari menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukanlah untuk bermain-main, bukanlah untuk hal yang sia-sia, bukanlah untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi Allah menciptakan manusia untuk satu hikmah yang sangat mulia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kami menciptakan kalian untuk sesuatu yang sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia, tapi untuk satu hikmah. Dan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka dibiarkan suda? Apa itu suda? Suda kata para ulama kita la yu'mar wa la yunha, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Bahkan ada perintah yang harus kita kerjakan dan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dan itulah hakikat dari ibadah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat mengabarkan tentang tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan adalah al-ibadah hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bih ala alsinatir rusul. Bahwa ibadah adalah ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan lewat lisan para rasul. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa wa ibadatuhu ya ta'atuhu bi fi'li al-ma'mur wa tarki al-mahdzur. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa ibadah kepada Allah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Dan kata beliau, yang demikian itu adalah hakikat agama Islam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, ada aturan yang harus kita kerjakan. Itu perintah yang harus kita jalankan dan larangan yang harus kita tinggalkan. Dan itulah ibadah. Yang mana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.